internal, jadi kita juga tadi di dalam menunggu dan ya hasil daripada sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi, karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan, gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Itu perihal yang tadi, mungkin ada yang mau disampaikan juga. Ya, jadi tadi sidang mediasi dipimpin oleh mediator Bapak Agung Sutomo. Tadi seperti biasa membuka sidang mediasi dengan bacaan kalimat dan peraturannya, kemudian memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dari hati ke hati, karena pada intinya perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya, bukan soal nominal, bukan soal angka atau apapun yang ada bentuknya. Ini adalah soal kasih sayang, artinya ya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk, khususnya kepada prinsipal klien kami, untuk berbicara dengan ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini ya apakah ada kesan untuk rujuk atau tidak. Tetapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinan yang untuk rujuk, begitu ya, sangat kecil kemungkinan yang untuk rujuk. Tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya, dari sekarang tanggal berapa ya? 29 Mei 2023 jam 9 pagi. Mas Ari, apa yang mungkin kemungkinannya begitu Sebentar. kecil sih Mas Ari? Sebentar. Ya, Ini. Ya sampai di situ aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Ari, Oke, satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini, ya di dalam beberapa pemberitaan juga kan adanya informasi awal banget itu, yang sejak awal bahwa klien kami dibilang pelit gitu ya, tidak menafkahi ya kan? Anak-anak. Nah, pada faktanya sidang yang lalu juga itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Ibu Inge yang menyatakan, yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk merawat anaknya, bertanggung jawab terhadap pernikahan ini, perkawinan dia dengan Ibu Inge gitu ya. Jadi sudah dijawab sendiri oleh pihak lawan kami, pihak tergugat. Ya saya rasa itu cukup untuk memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Itu. saya tambahkan sedikit terkait klarifikasi dari pihak Ibu Inge pada persidangan yang lalu tanggal 8. Bahasa itu secara eksplisit disebut bahwa Mas Ari Wibowo tidak pelit. Itu yang saya rasa perlu digarisbawahi. Kemudian selain itu, kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, ini kemarin waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film, karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun gitu. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya tuh sangat peduli terhadap kesejahteraan anak, istri dan anak saya. Kemudian saat ini pun mungkin ada beberapa teman wartawan yang sudah ke rumah, cari saya di rumah, ternyata rumah itu sedang renovasi besar-besaran, ya kan. Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total. Itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri pengen punya island artinya tuh kayak meja di dapur ya. Tapi karena dapur yang sudah existing itu lebih kecil, artinya dapurnya harus dipindahin beserta semua saluran air, exhaust dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekalian ya udah, gymnya pun kita ada gym pribadi
ruang gymnya pun saya besarin supaya Inge, istri saya, bisa bikin konten di situ karena dia kan gemar olahraga, saya pun gemar olahraga. Saya pikir anak-anak saya juga dua laki-laki akan olahraga juga pasti gitu ya. Jadi dapur saya besarin, gymnya saya besarin. Akhirnya satu rumah kita bongkar semua. Kalau itu bukan karena Permintaan? apa ya, karena perhatian saya kepada keluarga saya, itu buat apa lagi gitu ya kan, karena rumah lama pun nggak rusak, nggak bocor, nggak jelek, masih bagus, tapi ya saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga saya gitu. Dan itu sudah berjalan, rumah ini sudah renovasi 2 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Kemarin juga dari pihak kuasa hukumnya istri saya bilang minggu lalu sangat disayangkan Ari Wibowo tidak hadir di persidangan sehingga harus ditunda lagi. Seakan-akan saya itu tidak peduli dengan jalannya persidangan. Itu pun sebetulnya adalah pernyataan yang tidak benar, karena 2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk hadir, cukup diwakilkan oleh kuasa hukum. Betul nggak? Ya, betul. Ya kan, jadi yang pertama itu bulan lalu itu karena dokumentasinya tidak lengkap, Ya. makanya diundur seminggu. Kemudian akhirnya baru pihak Lengkap. iya kan, Dinyatakan lengkap. baru dinyatakan lengkap, baru minggu Penunjukan lalu mediator. itu menunjuk mediator. Jadi di situ memang saya tidak perlu hadir gitu. Jadi agak maaf, agak dilebih-lebihkan, agak didramatisir kalau seakan-akan ini persidangan tertunda atau mundur terus karena ketidakhadiran saya gitu. Saya baru butuh hadir hari ini dan saya sangat menghargai hakim serta proses pengadilannya. Tidak mungkin saya mau kayak menghambat atau bagaimanapun juga, tidak mungkin. Saya sangat menghargai dan itu sebabnya kenapa kita hadir di sini. Mas Ari, mohon maaf sebelumnya, sempat kemarin Mbak Inge sendiri bilang dia tidak bisa memenuhi, atau Mas Ari belum bisa memenuhi keinginan kayak pakaian, terus celana, seperti itu. Tanggapannya gimana, Mas Ari? Silahkan, kalau misalnya seandainya bisa ngelihat lemari pakainya Inge, itu pakainya banyak sekali. Kalau itu dibilang tidak dia serba kekurangan, ya aku rasa itu agak sedikit melebih-lebihkan, agak sedikit dramatisir. Gini loh, aku tidak mau menjelekkan istri saya, ya biarin aja. Dia di luar mau ngomong apa saja, kita sama-sama tahu. Selama 17 tahun tidak ada masalah apa-apa. Selama 17 tahun semua baik-baik saja. Ngelihat Instagram Inge pun, ya lihat aja pakaiannya dia. Kita keluar negeri, kita ke Bali, kita kemana-mana. Apakah itu seperti kehidupan orang yang serba susah, yang tidak dinafkahi? Yang mana ya, soal nafkah itu pun sudah disangkal sendiri oleh istri saya minggu lalu ya, ke teman-teman media ya, bahwa dibilang bahwa itu tidak benar. Jadi sebetulnya siapa yang membuat statement-statement pada awalnya tidak menafkahi, kan itu semua cuma gorengan berita. Aku kan dari awal aku udah bilang ini semua fitnahan. Tapi saya kan tidak mau banyak bicara. Ya biar waktu yang akan membuktikan, pengadilan yang akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ya, bagi saya masalah rumah tangga adalah rumah tangga, urusan dalam rumah tangga, bukan untuk menjadi sorotan media. Memang itu tidak saya kendaki, tidak saya inginkan, karena saya mengingat kasihan anak-anak saya, kasihan anak-anak kami, saya dan Inge, ya kan. Karena yang namanya jejak digital itu nggak akan kemana-mana. Kalau dibilang begini, dibilang begitu, ya itu pasti akan berdampak kepada anak-anak kita. Mah udah gede ya. Kalau misalnya saya dan istri saya gagal dalam pernikahan, ya sudahlah, kita nelen aja, kita bisa terima ya kan, dengan lapang dada. Tapi tidak usah dijadikan segala sesuatu didramatisir, dilebih-lebihkan hanya untuk gorengan media. Itu kasihan anak-anak. Bagi saya itu seperti itu aja gitu. Jadi saya tidak akan pernah menjelekkan istri saya, walaupun saya tahu namanya dua manusia tidak ada yang sempurna, ya kan.
Tapi ya terserah, kalau memang dari pihak sana mau ngomong begini begitu, saya cuma bisa bilang banyak sekali fitnahan, dan biar nanti pengadilan biar hakim yang menentukan, yang memutuskan siapa benar siapa salah, seperti itu. Mas Ari ini kan masih Mas Ari, Ibunda Sherly kan tidak menginginkan hal ini terjadi. Gimana sih hubungannya sekarang sama Ibu Sherly sendiri? Ya gini, Sangat menyayangkan sampai tadi hadir. begini, banyak saya ngeliat nih saya nggak terlalu mikirin lah gitu ya, apa komentar ya kan, ada yang bilang wah itu orang udah keluar kata cerai tapi kok masih masih tidur seranjang ya, kok masih sama-sama padahal udah niat cerai. Ya emang saya ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya dan saya tetap harus tetap terus memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami. Itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel atau lagi sakit hati atau lagi apa gitu ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi tolong jangan kayak gini loh, kita nggak pernah benar gitu ya. Dibilang wah gimana sih udah cerai kok masih seranjang, ya memang belum ada ketok palu kok dari hakim. Jadi ya memang masih menjadi tanggungan saya. Kalau nanti sudah selesai urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain ya itu urusan masing-masing gitu ya. Karena secara hukum kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi gitu. Mas Ari, menurut kuasa hukum di sana? Itu kecil sih Mas Ari. Tadi kan sempat dibilang jangan begitu sangat kecil. Wah, kalau dari saya sih ya mungkin karena apa yang sudah dikatakan ke media ya, semua kebohongan itu membuka mata saya juga gitu, bahwa kok ternyata orang yang sudah 17 tahun bersama saya kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna, tidak ada rumah tangga yang sempurna karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna, tapi tidak berarti juga semua masalah-masalah internal harus publish, harus disampaikan baik oleh kuasa hukumnya, ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya Inge sih. Ada dari kemarin seperti itu kan adanya gitu. Tapi kan info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga gitu. Berarti kan sedikit banyak juga sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Mas Ari, benar nggak sih Mbak Inge sendiri aktivitas tetap melayani Mas Ari ketika sarapan atau bikin kopi? Sudah lama istri saya nggak bikinin sarapan buat saya. Itu Sejak biasanya saya masak sendiri atau pembantu saya yang masak. Ya itu satu kebohongan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, udah saya nggak mau bahas itu, biarin aja, kan saya udah bilang terserah istri saya mau ngomong apa silahkan aja. Mas Ari, hubungan sama Ya urusan anak-anak nanti biar diselesaikan di pengadilan. Yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Mas Ari, kabarnya nanti ketika nanti rumah sudah selesai, pindah kembali ke rumah, anak-anak bersama Mas Ari, sedangkan Mbak Ine keluar dari rumah. Betul? Mungkin alasannya kenapa, permintaan dari Mbak Ine kah atau? Kita lihat bagaimana nanti ya. Ini kan masih 2 minggu lagi, masih ada mediasi lagi. Jadi saya nggak mau bicara terlalu banyak. Saya luruskan, Ya, boleh. saya luruskan sedikit ya. Boleh. Artinya mengenai hak asuh berarti ya Mas ya, arah pertanyaannya ya. Bahwa kita selaku penggugat memang memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh kepada pihak kita. Dalam hal ini pihak Mas Ari begitu Mas. Ya. Berarti gugatannya sendiri ada ya Mas tentang hak asuh anak ya? Mas Ari, soal kalau terkait dengan janjian pranikah yang pasal yang dikatakan cerai,
tentang bukan harta gono, perjanjian pranikah. Oke. Nah, ini perjanjian pranikah ini banyak sekali ada yang bilang, wah ini dari awal udah nggak bener nih perjanjian pranikah nih, udah mikirin masing-masing aja. Gini, ada banyak kelebihan tentang perjanjian pranikah. Saya itu kan sudah tahu bahwa saya rencananya nggak mungkin selama-lamanya hanya di dunia entertain. Saya akan masuk dunia bisnis yang mana sekarang pun memang sudah masuk. Saya ada F&B, saya ada sedang ada menjalankan properti one stop entertainment di Semarang, ya kan. Jadi sering bolak-balik ke sana. Itu dengan adanya perjanjian pranikah, semua utang saya tidak menjadi beban istri. Ya, jadi kalau saya salah langkah, ternyata saya gagal dalam usaha saya. Seandainya tidak ada perjanjian pranikah, maka bank bisa sita, pemerintah bisa sita semuanya. Tapi dengan adanya perjanjian pranikah, itu hanya saya punya utang aja, yang punya istri tidak bisa gitu. Tidak bisa disentuh gitu. Jadi tolong jangan dilihat negatif. Rata-rata sekarang keluarga yang modern itu sudah melakukan perjanjian pranikah. Bahkan sudah sempat dibahas juga, belajar dari kasus Ari Wibowo, ada di YouTube di Instagram itu, bahwa ternyata perjanjian pranikah itu banyak sekali positifnya gitu. Cuman ya namanya orang ya, kalau mau cari berita kan biasanya yang negatif yang lebih enak didengar, yang lebih menarik gitu kan, yang positif kan kurang menarik gitu loh. Ya, jadi perjanjian pranikah itu jangan dilihat sekarang. Ingat baik-baik, perjanjian pranikah itu dibuat pada tahun 2006 pada saat mereka menikah. Situasinya beda, bukan sekarang. Situasi dulu kita harus pindah ke situasi tahun 2006. Situasi di 2006 itu mereka sangat-sangat saling mencinta berdua ini. Menikah, baru menikah. Jadi jangan ketika berubah 17 tahun Hubungannya terus enggak, maksud saya itu harus jangan dilihat sekarang ketika sudah ada perceraian, ada cekcok segala macam, baru diangkat perjanjiannya gitu. Tapi gini loh, Terus kemudian melihat perjanjian pranikah itu menjadi sesuatu hal yang sudah direncanakan, tidak begitu ya, jangan dilihat begitu. Ya tentunya itu perceraian tidak ada yang inginkan, dan waktu awal kita menikah juga bukan melakukan perjanjian pranikah dengan tujuan kalau sampai cerai atau enggak sama sekali. Punya perjanjian pranikah sekalipun ya, kalau dia istri saya meninggal karena apapun alasannya, semua hasil saya adalah buat istri. Ada perjanjian pranikah atau tidak, itu tidak ada pengaruh. Semua akan jatuh ke tangan istri sebagai istri yang sah gitu. Nah sekarang kan yang dipertanyakan, kenapa bisa cerai, ya kan? Kalau dari pihak Itu saya intinya, kan sudah tahu kenapa, kan dari saya kan sudah jelas kenapa. Tapi itu bukan hal yang mau saya bahas di luar persidangan. Ini kan persidangan tertutup, dan saya hanya akan membahas masalah itu di dalam karena ya saya mau menjaga anak-anak saya gitu ya, jangan sampai menjadi ini gorengan media yang terlalu besar lagi gitu. Mas Ari, Cukup tapi apa yang bener mereka nggak sih Mas alami Ari? sekarang. Cukup lagi kok. Dugaan Kita ketemu lagi. Mas, Perselingkuhan seperti Apa? tentang dugaan perselingkuhan. Pihak ketiga. Iya, itu Iya. yang tadi saya bilang saya nggak mau bahas di media. Masalah orang ketiga itu cukup nanti di dalam pengadilan aja kita buktikan, dan dari saya sekian aja. Mas Ari, Terima kasih. Mas Ari, sudah nunggu dari Mas pagi. Ari masih sayang dengan Mbak Inge, Mas Ari. Kalau rasa sayang itu tidak bisa hilang, tapi rasa kecewa yang sangat mendalam tentu ada. Cuman 17 tahun tidak bisa menghilangkan bagi saya kesalahan sesaat, walaupun kesalahan ini fatal, tapi ya terlebih lagi
apa yang langkah-langkah yang dia pilih saat ini dengan kuasa hukumnya menggunakan media untuk berusaha menjatuhkan saya. Bagi saya yang seorang public figure itu dalam banget, karena saya sudah berusaha 35 tahun untuk menjaga image saya, dan hal itu dirusak oleh seseorang yang sudah bersama saya 17 tahun. Sakit banget. Mas Ari hubungan sama Ibu Sherly gimana? Terakhir Mas Ari. Soal tabungan Mas Ari. Soal tabungan Mas Ari terakhir.